Baik, perkenalkan nama saya Jelita Erika Sirait dengan NIM 4242401036 Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika kelas pagi B. Di sini saya akan memberi analisa mengenai tugas perulangan atau loop. Yang pertama yaitu menampilkan increment. Yang pertama kita masukkan main, lalu integer, nilai dimulai, nilai diakhiri, dan increment. Increment adalah nilai kenaikan setiap iterasi yang diinput oleh user. Lalu kita masuk ke printf langkah 1 pada angka berapa counter dimulai, lalu langkah kedua pada angka berapa counter diakhiri, langkah ketiga berapa kenaikan atau increment yang diinginkan. Program meminta user untuk memasukkan dari nilai dimulai, nilai diakhiri, dan increment menggunakan fungsi scanf. Lalu ada counter yang digunakan untuk menjalankan loop dan menyimpan nilai counter selama iterasi. Lalu ada loop while. Setelah mendapatkan input dari user, program masuk ke dalam loop while yang akan terus berulang selama nilai counter masih lebih kecil atau sama dengan nilai diakhiri. Ini adalah hasil outputannya dan ini adalah flowchartnya, di mana yang pertama kita start, lalu input nilai dimulai, nilai diakhiri, dan increment, lalu decision, kondisi, nilai dimulai dan nilai diakhiri, baru menampilkan processing, lalu outputnya nilai increment counter. Ini adalah hasil flowchartnya. Baiklah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu menampilkan angka 12 sampai 1 secara berurutan. Yang pertama main, yang baru for integer i sama dengan 12, i sama dengan lebih besar sama dengan i, di mana loop for ini digunakan untuk mengontrol iterasi pencetakan angka. Loop akan berjalan selama kondisi i lebih besar sama dengan 1 terpenuhi. Pada setiap iterasi nilai i akan dikurangi 1. Nilai i akan dicetak dari 12 hingga 1 secara berurutan. Lalu pada saat penggunaan loop while, variabel i dideklarasikan sebagai integer dan diinisialisasikan dengan nilai 12. Loop while digunakan untuk mengontrol iterasi pencetakan angka, di mana loop akan terus berulang selama nilai i lebih besar atau sama dengan 1. Begitu nilai i menjadi kurang dari 1, loop berhenti. Di sini kita menggunakan decrement, yaitu i min min. Untuk tugas nomor 2 selanjutnya yaitu menampilkan 50 bilangan genap pertama. Yang pertama untuk for-nya, pada setiap iterasi loop program akan mencetak hasil i kali 2, yaitu kelipatan 2. Setiap angka dipisahkan oleh tabulasi T. Pada keluaran program akan mencetak kelipatan dari 2 hingga 100 dengan baris baru. Lalu ini penggunaan while-nya, deklarasi i sebagai integer diinisialisasikan dengan nilai sama dengan 1. Loop while berjalan selama kondisi i kurang sama dengan 50 terpenuhi. Ini berarti loop akan berjalan sebanyak 50 kali. Pada setiap iterasi loop, program akan mencetak hasil dari i kali 2, yaitu kelipatan dari 2, misalnya dari 2 hingga 100. Lalu di sini adalah proses pembuatan flowchartnya. Start, processing i sama dengan 12, lalu kondisi i lebih besar sama dengan 1, baru nilai i sama dengan dan n. Dan ini adalah flowchart loop while, di mana ada processing, increment, i min min. Untuk flowchart 50 bilangan genap pertama ini, flowchart antara for dan while menggambarkan alur kerja yang mirip tetapi menggunakan struktur loop yang berbeda. Program ini memiliki logika dan hasil yang sama, tetapi pendekatan dalam mengelolanya berbeda. Untuk nomor 3 yaitu perbedaan antara loop for, while do, dan dual. Loop for dilakukan sekali di awal sebelum loop dimulai, di mana diperiksa sebelum setiap iterasi. Jika kondisi bernilai true,
body loop akan dieksekusi. Jika false loop akan berhenti. Incrementnya dilakukan setelah setiap iterasi. Sedangkan loop while do adalah metode perulangan yang dicek terlebih dahulu. Dan jika true, maka perulangan dikerjakan. Jika false, maka perulangan dihentikan. Dan untuk loop do while, metode perulangannya dijalankan dulu 1 kali dan dicek pada baris while. Jika true, maka perulangan dikerjakan. Jika false, maka perulangan dihentikan. For loop terbaik digunakan untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui. While do loop lebih fleksibel dan digunakan ketika kondisi perulangan tidak diketahui sebelumnya. Do while loop menjamin setidaknya 1 kali eksekusi dari body loop. Sekian dari saya, terima kasih.